Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anakku yang soleh-soleha, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Kemudian salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, serta kita sekalian. Anakku yang soleh-soleha, kakak kelas 4, kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita di bab 2. Ini lanjutan bab ayo beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada kali ini kita akan lanjutkan tentang beriman kepada Rasulnya. Saksikan baik-baik ya anak yang soleh-soleha. Anak yang soleh-soleha, sebelumnya kita harus mengetahui kembali ya bahwasanya beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Satu lagi, beriman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman keempat. Ada Nabi, ada Rasul. Teman-teman tahu nggak perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, kalau Nabi adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk diri sendiri. Sedangkan kalau Rasul adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri dan disampaikan kepada orang lain. Ya, jadi itu perbedaan Nabi dan Rasul. Sekali lagi, Nabi mendapatkan wahyunya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul selain wahyunya untuk diri sendiri harus disampaikan kepada yang lainnya. Anakku yang soleh-soleha, Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas membimbing manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Jadi kan tadi bahwasanya Rasul diberikan wahyu selain untuk dirinya disampaikan kepada orang lain. Jadi Rasul dia mengajak orang-orang lain menyampaikan tugas yang disampaikan oleh Allah agar membimbing manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Di mana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Itu tugas Rasul. Anakku yang soleh-soleha, Ustadz akan lebih detailkan lagi tugas-tugasnya Rasul ya. Jadi tugas dan sifat para Rasul. Tugas-tugas Rasul apa saja? Yaitu yang pertama, pembawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua, pembawa kabar gembira. Yang ketiga, pemberi peringatan. Dan yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. Nah, itu kurang lebih 4 poin tugas-tugas Rasul. Kemudian sifat-sifat Rasul ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul itu juga ada 4, yaitu yang pertama sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat fatona, artinya cerdas. Nah, ini juga 4 sifat yang wajib bagi Rasul, artinya pasti ada pada Rasul. Kemudian sifat yang berikut adalah sifat mustahil Rasul, artinya tidak mungkin ada pada Rasul sifat-sifat ini. Yang pertama kazib, artinya dusta atau bohong, tidak mungkin Rasul itu dusta dan bohong. Yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya, tidak mungkin Rasul tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman artinya menyembunyikan. Jadi Rasul tidak mungkin menyembunyikan apapun. Yang keempat, balada artinya bodoh. Bahwasanya Rasul nggak mungkin bodoh. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat jais. Sifat jais Rasul. Sifat jais Rasul yaitu sifat yang boleh ada pada diri Rasul dan boleh tidak ada pada diri Rasul. Ya, jadi ini sifat jais. Yang dimana Rasul juga manusia, mereka seperti manusia biasa, mereka juga makan, mereka minum, mereka haus, mereka lapar, letih dan sebagainya. Jadi ini disebut sifat jais Rasul.
Anakku yang soleh-soleha, kita ketahui bahwasanya nabi dan rasul jumlahnya begitu banyak. Namun nabi dan rasul yang kita ketahui dalam Al-Qur'an berjumlah kurang lebih 25 dari Adam sampai Muhammad. Pasti anak soleh-soleh sudah hafalkan, silakan dihafalkan kembali. Namun dari jumlah itu ada istilah Rasul Ulul Asmi. Di mana Rasul Ulul Asmi ini ada beberapa saja dan mereka mempunyai mukjizat. Singkatannya NIMIM. NIMIM ini apa? Ini singkatan nama-nama nabi di huruf depannya. Yang pertama N itu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Di mana Nabi Nuh alaihissalam termasuk Rasulul Asmi, di mana Nabi Nuh ini mempunyai mukjizat yang diberikan oleh Allah, itu mampu membuat perahu yang besar. Kemudian Nabi yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk juga Rasulul Asmi, di mana Nabi Ibrahim ini menghadapi Raja Namrud yang zalim, sehingga kemudian dia diberi mujizat ketika ditangkap dan dibakar, diselamatkan dari kobaran api. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, termasuk juga Rasulul Asmi, yang dimana mujizatnya adalah berupa tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar dan juga bisa membelah laut merah menjadi daratan. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mujizatnya dia bisa menghidupkan burung yang sudah mati dan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad SAW, ini Nabi yang terakhir termasuk Rasul Asmi, di mana banyak sekali mujizatnya, namun mujizat yang sangat besar atau luar biasa adalah diberikan mushaf Al-Quranul Karim. Sekian anak soleh-soleha penjelasan Ustaz tentang beriman kepada Rasul. Silakan nanti bisa dibaca kembali di buku paket PAI-nya atau disaksikan kembali materinya. Semoga materi ayo beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dipahami, dimengerti, sehingga nanti ketika ada soal-soal latihan bisa dijawab. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.